Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe masuk surga. Amin. Peringatan, ini adalah hanyalah fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di sebuah tempat yang gelap dan misterius, terletak jauh di luar jangkauan manusia. Di sana, seorang Otsutsuki asing berdiri di tengah ruang yang luas, dikelilingi oleh pilar-pilar tinggi yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno. Sosok Otsutsuki ini tampak anggun namun menakutkan, dengan aura yang memancarkan kekuatan yang sangat besar. Dia dikirim oleh klannya untuk mengawasi perkembangan mata Jogan milik Boruto, sebuah kekuatan yang dianggap sangat berbahaya dan bisa mengancam keseimbangan alam semesta. Otsutsuki asing tersebut kemudian mengangkat tangannya, memunculkan bola cahaya berwarna hijau yang berputar di telapak tangannya. Bola cahaya itu menjadi alat komunikasi jarak jauh dengan klannya, yang berada di dimensi lain. Sosok-sosok Otsutsuki lainnya muncul di dalam bola cahaya tersebut, wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi aura mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin dari klan Otsutsuki. Otsutsuki asing itu berkata dengan suara yang dalam dan berwibawa, "Aku telah mengamati dengan cermat pergerakan Boruto." Dia terus memaksakan batasan dari mata Jogan miliknya, mendorong kekuatan tersebut hingga titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mata Jogan itu semakin kuat, dan aku rasa tidak akan lama lagi sebelum Boruto mencapai tahap di mana semua potensi mata itu akan terlepas sepenuhnya. Jika kita terus membiarkannya berkembang, kekuatan itu mungkin akan menjadi ancaman serius bagi kita. Salah satu Otsutsuki di dalam bola cahaya, yang tampaknya memiliki otoritas lebih tinggi dari yang lainnya, menjawab dengan nada tenang namun penuh perhitungan, "Biarkan saja Boruto melanjutkan usahanya. Kita tidak perlu khawatir. Justru, semakin dia mengembangkan kekuatan Jogannya, semakin mudah bagi kita untuk mengambilnya nanti. Potensi yang telah terlepas itu akan memudahkan kita untuk menguasai mata tersebut tanpa perlu repot-repot membuka kekuatannya sendiri." Otsutsuki lainnya kemudian menambahkan dengan nada dingin, "Lanjutkan pengawasanmu sesuai dengan rencana. Jangan lakukan tindakan yang bisa membahayakan misi kita. Tetaplah mengamati setiap langkahnya, dan laporkan segera jika ada perubahan atau informasi baru yang signifikan. Kita harus memastikan bahwa rencana ini berjalan tanpa hambatan." Otsutsuki asing tersebut mengangguk dengan hormat, lalu menutup komunikasi dengan klannya. Dia kemudian berdiri diam di tempatnya, merenungkan perintah yang baru saja diterimanya. Di balik ketenangannya, ada kekhawatiran yang samar, karena dia tahu bahwa Boruto Uzumaki bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mata Jogan memiliki potensi yang tidak bisa diprediksi, dan jika tidak dihadapi dengan hati-hati, mungkin saja rencana mereka akan gagal. Namun, sebagai anggota klan Otsutsuki yang setia, dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia mengerti bahwa tugasnya adalah memastikan bahwa Jogan milik Boruto bisa diambil alih oleh klannya. Dengan pemikiran itu, Otsutsuki asing tersebut memutuskan untuk meningkatkan pengawasannya terhadap Boruto, menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk memastikan bahwa mata Jogan tidak akan menjadi ancaman bagi klannya. Di kejauhan, di planet Otsutsuki, pemimpin Otsutsuki itu merenungkan situasi yang semakin rumit. Dia memahami bahwa mata Jogan adalah kunci dari banyak rahasia alam semesta yang tersembunyi, dan jika mereka bisa menguasainya, klan Otsutsuki akan menjadi tak terkalahkan. Namun, dia juga sadar bahwa mereka harus berhati-hati, karena Boruto Uzumaki mungkin lebih dari sekadar ancaman yang bisa diabaikan. Dengan demikian, mereka semua tetap waspada, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Pertarungan antara Boruto dan Amado yang sedang berlangsung mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik bayang-bayang, klan Otsutsuki terus merencanakan langkah mereka berikutnya, dengan mata Jogan sebagai tujuan utama mereka. Dunia shinobi mungkin tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai, tetapi Boruto, dengan matanya yang penuh potensi, akan segera menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan selain kebangkitan Shibai yang direncanakan Amado. Di tengah perjalanan menuju Konoha, Naruto, Sasuke, dan Shisui bergerak dengan cepat, fokus pada misi mereka. Namun, tiba-tiba, jalan di depan mereka terhalang oleh sosok-sosok aneh yang muncul dari balik bayang-bayang pepohonan.
Mereka adalah Sumeaka, makhluk mengerikan yang memiliki tubuh menyerupai manusia, namun dengan gigi tajam dan mata rinnegan yang memancarkan cahaya merah menyala. Jumlah mereka banyak, dan mereka bergerak dengan kelincahan yang mengerikan. Naruto menghentikan langkahnya, ekspresi terkejut tergambar jelas di wajahnya. "Makhluk apa ini?" tanyanya, suaranya menunjukkan kebingungan sekaligus kewaspadaan. Shisui, yang juga tak pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, merasakan ketegangan yang sama. Dia memperhatikan dengan seksama, mencoba mencari tahu kelemahan mereka. Sasuke, yang pernah menghadapi Sumeaka sebelumnya dan pernah terjerat Sumeaka, segera menyadari bahaya yang mengancam. Dengan nada serius, dia menjelaskan, ini adalah Sumeaka. Mereka adalah makhluk buas yang diciptakan dari bagian tubuh Jubi. Detailnya akan aku ceritakan nanti, tapi yang perlu kalian ingat, jangan sampai tergigit oleh mereka. Mendengar peringatan itu, Naruto segera beralih ke mode tempur. Tubuhnya mulai memancarkan energi yang kuat saat dia mengaktifkan Sage modenya. Cakra alami mulai mengalir melalui tubuhnya, memperkuat setiap indera dan kemampuannya. Mata Naruto berubah, memperlihatkan tanda-tanda Sage mode, siap menghadapi Sumeaka tersebut. Sasuke juga bersiap, dengan ekspresi tenang namun waspada. Dia menggenggam erat Kusanagi, pedang legendarisnya, dan mengalirkan cakra petir melalui bilahnya, menciptakan aura biru yang berkilauan. Sasuke tahu bahwa melawan Sumeaka membutuhkan kecepatan dan ketepatan, dan dia sudah siap untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatannya. Shisui, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Mata Sharingannya berputar cepat, menganalisis gerakan makhluk-makhluk tersebut. "Aku akan melindungi kalian dari serangan kejutan," kata Shisui dengan nada tegas. Dia lalu memfokuskan cakra ke dalam teknik katon miliknya, siap untuk melepaskan serangan api besar jika diperlukan. Tanpa peringatan lebih lanjut, Sumeaka dalam jumlah besar menyerang mereka dari berbagai arah. Makhluk-makhluk itu bergerak dengan kecepatan tinggi, melompat dari satu titik ke titik lain, berusaha menggigit dan mencakar mereka. Naruto merespons serangan itu dengan sigap. Dia menciptakan beberapa rasengan dengan cepat, memutar-mutar bola energi tersebut sebelum melemparkannya ke arah Sumeaka yang mendekat. Rasengan itu mengenai sasaran dengan tepat, menghancurkan makhluk-makhluk tersebut satu persatu dengan ledakan yang dahsyat. Sasuke, di sisi lain, mengayunkan Kusanagi dengan presisi yang luar biasa. Chidori yang mengalir melalui pedangnya menciptakan kilatan petir setiap kali bilah itu menebas Sumeaka. Dia bergerak cepat, menghindari serangan sambil memberikan balasan yang mematikan. Suara petir yang menggelegar mengiringi setiap serangan, dan Sumeaka yang mencoba mendekatinya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Shisui, berdiri sedikit di belakang, menggunakan teknik katon, Gaki no Jutsu, menciptakan bola api besar yang meluncur ke arah gerombolan Sumeaka. Api itu menyala dengan intensitas tinggi, membakar makhluk-makhluk tersebut menjadi abu dalam sekejap. Shisui tidak hanya berhenti di situ, dia juga menggunakan Sharingannya untuk memprediksi gerakan musuh, memberikan peringatan kepada Naruto dan Sasuke tentang serangan yang datang dari sudut tak terlihat. Pertarungan berlangsung sengit, dengan ketiganya menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Sumeaka, meskipun buas dan berbahaya, tidak mampu menandingi kekuatan gabungan dari Naruto, Sasuke, dan Shisui. Naruto terus menghancurkan mereka dengan rasengannya yang semakin kuat, Sasuke dengan tebasan petirnya yang mematikan, dan Shisui dengan teknik apinya yang membakar habis Sumeaka tersebut. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.